Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Fajri dengan NIM 11219071 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat aplikasi sederhana Gojek nih ya. Jadi di tema Gojek ini ada fitur customer, nama, dari ini maksudnya tuh kayak saya nih ya, mesen Gojek dari tempat yang sekarang saya pijak gitu, misalnya dari Sempu, dari rumah saya ke ini menuju tempat tujuan, misalkan kayak kampus gitu. Total jarak dari rumah saya ke kampus itu berapa. Jadi di sini bisa dipilih nanti. Total pembayaran itu tergantung dari total jarak. Untuk harga nanti dijelaskannya. Di sini ada save database. Kenapa sih ada save database? Karena di sini saya menggunakan database. Database-nya itu tunjukin dulu ya. Di sini saya udah bikin database-nya itu namanya Gojol ya. Terus dengan tabelnya t_gojek. Nah, di sini karena udah ada isinya ya, bekas tadi nyoba lupa dihapus, jadi tidak apa-apa. Oh iya, sebelum database itu pastikan ini nih Apache dan MySQL udah nyala dan menggunakan software XAMPP ya. Oke, langsung ke sininya. Lanjut lagi. Lalu sini ada hapus. Lalu ada search. Search ini untuk mencari nilainya ya, yang ada di table. Hapus ini untuk menghapus yang ada di table. Oke. Nomor customer sini saya menggunakan variabel text nomor, nama dengan text nama, dari text dari, ke text ke, total jarak itu text jarak, total pembayaran, text pembayaran, search di sini text cari, dan dengan table text table. Oke. Pertama yang harus dipastikan itu koneksi database-nya ya. Sebelum bikin ini nih, sebelum mengisi ini ya bagian desain, dipastikan sudah mengisi koneksi database-nya. Di sini saya menggunakan database-nya itu MySQL JDBC karena di sini versi NetBeans-nya 8.2. Versi NetBeans ini sangat berpengaruh untuk ke database-nya ya. Kayak sebelumnya saya ini menggunakan NetBeans yang versi 11, namun menggunakan database yang versi 8 yaitu MySQL dan tidak bisa di running. Jadi solusinya bisa mencari referensi baru atau enggak turun kasta lah gitu, atau enggak sebutannya downgrade. Oke, lanjut ya. Di sini ada import Java, connection, driver manager, result set, SQL exception, statement, logging level. Ini berguna untuk ini nih, bagian public class, terus int execute. Sini ada result execute query. Sini fungsinya ya untuk mengkoneksi ke database-nya. Karena di sini JDBC .2 MySQL .2//localhost. Localhost ini yang dari exam-nya ya. 3306 ini port dari MySQL yaitu 3306/Gojol. Gojol ini nama database yang ini. Jadi misalkan kalau nama database-nya itu ojek, ini jadi ojek sesuai dari yang dibuatnya ya.
Lalu kelas for name-nya ini .mysql JDBC driver. Ini untuk koneksi ke MySQL JDBC-nya ya. Untuk execute ini untuk menjalankan koneksinya. Result execute query sama seperti di atas untuk mengeksekusinya dah. Lalu lanjut ke sini. Setelah dibuat koneksi ke database-nya, yang pertama harus dibuat itu import ya, Java font, result, SQL exception. Ini berguna untuk semuanya ya nanti yang dipakai. Lalu di sini ada string, name, order, distance, display, int, id, price, ongkir, total harga, total. Nah, di sini ada function select data yang berisikan string column. Di sininya itu nama dari tabelnya, nomor customer, nama dari ke total jarak, total pembayaran. Lalu default table. Oh, ini untuk penamaan pada tabelnya ya pada saat runningnya. Jadi bukan ngambil konsep dari sini, tapi dari sini nih ditentukannya. Default table mode ini membuat tabelnya string SQL select kali from t_gojek. Jadi SQL ini mengambil dari select ini maksudnya memilih from dari t_gojek. Kenapa menggunakan simbol bintang? Karena akan menampilkan akan mengambil semuanya untuk di tabelnya itu, untuk menampilkan dari database-nya. Result set sr, koneksi database, execute query. Try while rs next. Ini nomor customer itu sama ya kayak di atas nih, cuman di sini dipersingkat, bebas sebenarnya mau dikasih namanya mau sesuai atau enggak seperti di atas ini. Yang penting pada saat string datanya ini disamain dan diharapkan diurutkan seperti ini 1 2 3 4 5 6. Di sini kan 1 2 3 4 5 6. DTM add row data, maksudnya di sini akan menambahkan kolomnya, yaitu yang berisikan nomor customer, nama dari ke total jarak, total pembayaran. Oke. Lalu ada catch SQL exception. Lalu di bawahnya ada txt table set model DTM. DTM ini ngambilnya dari sini, itu yang ada di sini nih isinya. Table header txt table dot get table header. Kan txt table ini nama variable tablenya. Lalu di sana ada header, set font, new font. Fontnya itu dialog, bebas mau apa aja, tapi saya menggunakan dialog dengan font bold dengan ukurannya 14. Jadi header dari tabelnya itu akan otomatis menggunakan style dialog dengan bold fontnya dan berukuran 14. Oke. Nah, di sini saya menggunakan di set location relative to null, itu untuk menampilkan form di tengah layar ya. Nah, balik ke desain tadi itu untuk yang untuk keseluruhannya. Lalu di sini save database ya, di double klik. Nah, di sini ada pengkondisian if apabila txt nomor kosong, lalu ada txt nama kosong, txt dari kosong, txt ke kosong, maka akan menampilkan bacaan seperti ini.
harap lengkapi data error apabila salah satunya ada yang tidak diisi ya. Jadi akan menunjukkan warning message. Nah, dan apabila semuanya sudah keisi dan nggak ada error, maka di sini kita langsung ke SQL-nya. Ini sebutannya query. Dibacanya seperti ini. Insert akan into itu kan akan set akan mengset tabel Gojek pada database, yaitu nomor, nama, dari, ke, jarak, harga. Oke, dengan value ini ya. Di sini ada titik dan kutip 1 dan kutip 2. Ini untuk di database ya. Value-nya itu akan mengisi nomor dengan teks nomor, nama dengan teks nama, dari dengan teks dari, ke dengan teks ke, jarak dengan teks jarak, get selected item karena ini combo box, harga yaitu teks pembayaran, get text ya. Jadi kalau di sininya ada salah ketik atau tidak sesuai urutan, maka akan ngacak. INT status sama dengan koneksi DB execute SQL. Nah, di sini untuk menentukan apa mengimport ke database itu berhasil atau enggak, ditandain dengan status sama dengan 1. 1 artinya berhasil atau true. Nah, kalau berhasil maka akan menampilkan show message data berhasil ditambahkan atau sukses. Select data. Select data di sini untuk menambahkan tabelnya secara otomatis tanpa harus di refresh gitu. Lalu untuk else, apabila salah nih ya, maupun dari tipe kayak integer, varchar gitunya, misalnya nomor yang harus int tapi diisinya dengan ini huruf yang harusnya nomor 1 diketiknya malah 1 gitu, maka akan menampilkan data gagal ditambahkan atau gagal. Oke. Lalu di sini lari ke hapus ya. Nah, untuk hapus ini saya menggunakan variable int baris sama dengan text table get selected row. If, lalu di bawahnya ada pengkondisian baris tanda seru underscore min 1 string id text table get value add baris dengan nilai dari tabelnya itu 0, kalau 1 itu ke nama ya, jadi emang nilainya harus pakai 0 to string. Nah, jadi di sini maksudnya text table, maksudnya tabel yang dipilih akan menjadi variable baris. Nah, baris ini dikondisin lagi. Nah, kan baris di sini operasinya tuh min 1. Apabila tabel yang dipilihnya itu diklik hapus, maka akan hilang ya. Di sini nih seperti ini. Nah, ini untuk query-nya yaitu SQL delete from Gojek where no id titik koma. Nah, di sini nih pengkondisian versi database berbeda dengan kondisian seperti di bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Kalau database kan pakai where atau enggak or, where or bukan if else gitu. INT status seperti di atas, apabila benar
maka akan menampilkan ini berhasil dihapus dan sukses. Dan apabila gagal akan muncul data gagal dihapus, dan apabila tidak dipilih dulu maka akan muncul ini, pilih baris data terlebih dahulu. Oke, select data untuk merefresh ya. Lalu di sini nih kan ada combo box. Combo box di sini isinya jarak, karena saya udah membuat itunya tersendiri di sini. Nah, ini untuk combo box bernilainya ya, atau untuk jaraknya. Distance ini kan nama variabelnya, plus text jarak get selected item. Jadi item atau nilai yang dipilih pada combo box itu akan dikonvert ke distance. Nah, price sama dengan integer parse in dan kurung distance. Nah, di sini di convert lagi nih yang distance-nya ke price gitu. Nah, lalu price ini akan melakukan pengkondisian. Apabila jaraknya kurang dari sama dengan 5, maka ongkirnya 10.000. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu nilainya fixnya 10.000 ya. Nah, dan apabila lebih dari 5 maka akan dikalikan 2.000. Price ini ngambilnya bukan yang nilai 10.000, tapi price itu ngambilnya dari yang get selected itemnya itu yang di combo box. Misalnya kayak 6 dikali 2.000 hasilnya 12.000 gitu. Lalu di sini ada operasional lagi. Total itu ngambilnya dari total harga plus ongkir. Total harga itu ngambilnya dari keseluruhannya itu ya. Lalu jadiin total, display sama dengan integer to string total. Total diubah ke display. Text pembayaran, set text, display. Nah, di sini teks pembayaran akan menampilkan hasil dari displaynya itu total ya. Habis itu kita ke menu search. Nah, search juga sama. Di sini diisinya cuman cari aja, cuman dimasukkan fungsinya aja. Nah, di sini ada untuk operasionalnya ya. String input cari, ini variabel input cari, yaitu ngambilnya dari text cari get text. Nah, karena di sini saya carinya itu menggunakan nomor dan juga nama, jadinya cukup satu aja dibikinnya karena bisa melakukan pengkondisiannya di nanti. Lalu di bawahnya ini ada string column sama dengan nomor nama dari ke jarak pembayaran ini itu nama tabel ya, sama seperti yang di atas tadi ya. Mending disamain aja ya biar enak juga di sininya. Jadi ini nih bebas mau apa aja. Lalu ke bawah sini. Nah, default table mode DTM sama seperti tadi yang di bagian itu select data. Oke. Nah, di sini ada pengkondisiannya nih. SQL itu mengambil dari from Gojek, yaitu tabel Gojek yang ada di database, yang dimana nama itu like ya. Lalu sini ada kutip, lalu persen dan kutip 2, dan di dalamnya ini plus input cari. Kenapa makein persen gini, ditutupin gini, karena emang ini digunakan untuk mencari salah satu nama kolomnya ya.
atau nama baris, nama kolom lah itu. Jadi nama di sini akan input cari, or apabila, atau no ini kan nomor, like seperti tadi input cari kan. Di sini cuman pakai satu variabel aja, yaitu input cari, bisa pakai di keduanya. Result rs ini sama kayak tadi di atas ya, ngejelasinnya percis banget, cuman bedanya di string SQL nya ditambah pengkondisian sama di string input cari. Nah, lalu setelah di iniin, maka function cari dipindahin ke bagian desainnya, bagian buttonnya itu. Oke, langsung di run saja. Tunggu. Nah, di sini saya akan mengisi nomor customernya itu 1 dengan nama Ibnu dari Sempu ke Unsera. Total jaraknya itu kira-kira 10 ya. Nah, di sini apabila milih jaraknya, maka otomatis akan menampilkan harganya ya. Klik 8 munculnya, klik 6 munculnya 12.000. Oh ya, untuk FL tadi itu yang 1 sampai 5 maka nilainya 10.000, dibuktiin dulu. Nah, 1 km nih pembayarannya 10.000 ongkirnya, 2 10.000, 3 10.000, 4 10.000, 5 10.000. Kecuali kalau udah 6 dan seterusnya ya sampai 50, di sini saya patokannya 50 doang, maka pembayarannya 100.000 kalau 50. Oke, jadi saya tuh tadi kurang lebih 10 km ya untuk ke Unsera. Lalu setelah itu klik save database. Nah, maka akan muncul pop-up ini, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini muncul juga tuh tabelnya. Nah, jangan lupa dicek di database ya, apakah masuk atau tidak. Di refresh dulu. Nah, sudah masuk dengan nomor 1 Ibnu Sempu Unsera jarak 10, harga 20.000. Balik lagi ke programnya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan menu search ya. Bikin beberapa ini Maulana, di save. Oke. 3 Fajri. Oke, di sini 4 Saiful. Nah, 5 Sultan. Udah ya, dari 5 aja lah, kebanyakan. Nah, untuk search ini dari nomor, misalnya 1 dipencet search, maka akan munculnya 1 sama 12, karena 1 ini kan sebagai acuan awalnya. Jadi misalnya mau nilainya ada 1, 3, 4, ada 1, 2, 5, 1 dan seterusnya, yang huruf awalnya 1 maka akan muncul di sini ya. Apabila 2, oke, 2 juga sama nih. Pokoknya yang berkaitan, yang bersangkut pautan dengan nomor 2 maka akan muncul. Apabila 3, nah 3 kan hanya ada sendiri, sini namanya kan Fajri. Lalu sini 4, nah nama Saiful. 5 search, namanya Sultan. Nah, untuk refreshnya tinggal dihilangin lalu klik aja search. Nah, di sini akan mencoba menu fitur hapus, yaitu seperti ini. Klik salah satu ya. Nah, setelah itu klik hapus. Yang dihapuskan tadi yang Maulana nomor 2. Oke. Nah, hilang seperti ini.
dan apabila tidak diklik, harus pilih baris data terlebih dahulu. Oke, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penjelasan, karena di sini juga sudah malam ya, jam 3 nih. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.